Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Media. Saya adalah mahasiswa dari AK102 Universitas Siber Asia. Dan pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang accounting merchandising pada penerapan strategi korporasi dengan logo yang di belakang saya yaitu BRI BNK. Nah, untuk lebih memahami apa itu BRI BNK dan juga bagaimana strategi korporasi keuangannya, maka saya akan mencoba untuk men-share share screen ke rekan-rekan semuanya untuk VT dari BRI BNK. Oke, check it out. Ekspresikan gayamu dengan koleksi dari berrybenka.com, situs belanja fashion online terbaik di Indonesia. Dari baju kerja, hangout, casual, aksesoris, tas, hingga sepatu tersedia lengkap untuk Anda. Hanya dengan satu klik. Cepat, mudah, dan aman. Tersedia juga pilihan bayar di tempat, serta gratis pengiriman ke seluruh Indonesia. berrybenka.com. Fashion is just a click away. Oke, tadi kita sudah melihat untuk VT-nya dengan jargon rebranding your style just click away. Jadi ini adalah perusahaan retail untuk fashion dan di mana perusahaan ini tuh sudah beroperasi lebih dari 3 tahun. Oke, di sini saya akan mencoba men-share screen juga. Kenapa alasan saya untuk memilih Berry BNK ini? Karena sesuai dengan materinya yaitu accounting merchandising, kita akan coba mengupas ya tentang mulai dari adjusting-nya, kemudian closing entries-nya, dan juga laporan laba rugi. Finance Strategy Accounting Merchandising pada perusahaan Berry BNK. Nah, ini di sini mungkin rekan-rekan semuanya bisa melihat bahwa untuk siklus perusahaan dagang atau accounting merchandising itu kita mulai dari penerimaan kasnya. Nah, penerimaan kas ini sendiri itu kita harus melihat terlebih dahulu pada persediaan. Nah, kita harus menghitung persediaan dari persediaan awal barang dagang sampai dengan persediaan akhir. Kemudian kita bedakan persediaan yang memang khusus untuk persediaan aset kita dan juga untuk persediaan penjualan kita. Nah, untuk penjualan itu biasanya dibagi dua, yaitu secara tunai dan juga non-tunai atau kredit. Dan jika misalkan ada pembayaran untuk non-tunai atau kredit, maka timbullah piutang dagang atau account receivable. Posisinya adalah di neraca, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat, jadi untuk kita tahu cost of goods sold-nya itu terdiri dari persediaan awal barang dagang kita ditambahkan dengan beban pokok pembelian. Nah, HPP ini sendiri nantinya juga kita dapat dari supplier, itu sebagai break even point kita. Kemudian setelah dihasilkan cost of goods sold, kemudian dibagi menjadi dua, yaitu ada cost of beban pokok penjualan dan juga persediaan akhir. Seperti itu. Nah, di sini untuk accounting merchandising kita akan fokuskan untuk perbedaan sistem perpetual dan periodik. Bedanya apa? Kalau sistem perpetual itu kita barang langsung datang seperti itu, kita langsung masukkan. Kalau periodik itu secara berkala. Kemudian untuk yang fokus kedua adalah retur pembelian dan penjualan. Jika ada barang yang defect, dan ini kebetulan Berry BNK itu menerima retur selama 14 hari sejak barang diterimakan. Nah, nanti jika retur itu sudah kita terima, retur kita, karena kita menerima pembelian itu, maka returnya akan dikembalikan ke dalam bentuk pengurangan dari account receivable. Kemudian ada diskon pembelian dan juga penjualan. Ini juga nantinya kita memakai diskon itu untuk nantinya bisa dipakai pada saat kita pembayaran piutang dagang. Kemudian ada delivery cost. Nah, di delivery cost ini ada yang memang untuk FOB shipping point dan juga FOB yang nantinya dibayarkan oleh si penerima. Jadi ada dua, dibayarkan oleh si pembeli atau dibayarkan langsung oleh si vendor, seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat perbandingan pencatatan jurnal perpetual dan juga jurnal periodik dari Berry BNK ya. Itu ada pada tanggal 4 Februari, kita melihat ada pembelian barang dagang secara kredit. Pada persediaan perpetual itu sama sebenarnya dengan persediaan periodik ya.
Nah, tetapi di sini kalau kita melihat, lebih detail ya, itu pada saat, eee, pembayaran utang dengan diskon. Nah, misalkan kita melihat ada kriteria N/2 atau 10/30. Nah, seperti itu ya. Nah, itu berarti kita kan mendapatkan diskon 2% dalam waktu kita membayar selama 10 hari, dalam jangka waktu utang dagangnya itu, selama 30 hari. Tapi kita bisa membayarkan utang kita selama 10 hari, maka kita akan mendapatkan diskon 2%. Nah, di sini dalam waktu 10 hari, ya kan, nggak sampai 10 hari, ini 14 hari ya, karena tadi sesuai dengan returnya si Berrybenka. Nah, itu, Berrybenka ini membeli kepada supplier, yaitu Walmart Grocers. Nah, di sini dia, memiliki hutang sebesar, caranya adalah persediaan, sorry maaf, account payable dari persediaan awal yang dibeli secara kredit, kemudian dikurangi dengan account payable dari persediaan akhir yang sudah mendapatkan retur potongan pembelian. Nah, itu totalnya adalah untuk pembayaran utang dengan diskon itu, bisa dibayarkan dengan kas 80.000, kemudian sisanya adalah kita anggap sebagai persediaan kita karena sudah kita bayarkan hutang kita, jadi menjadi barang milik kita. Kemudian account payable-nya karena tadi sudah ada retur dan juga potongan pembelian, jadi 5 juta dikurangi 1 juta itu 4 juta, oke. Nah, kalau di, persediaan untuk periodik, itu kasnya sebesar, jadi dibalik, kasnya itu 3.920.000 dan diskon pembeliannya 80.000. Nah, ini perbedaannya di sini ya, diskon pembeliannya 80.000 dan account payable-nya tetap sama, 4 juta. Nah, untuk, retur dan potongan pembelian, jika di persediaan periodik itu ada namanya account payable terhadap retur dan potongan pembelian. Sedangkan untuk persediaan perpetual itu lebih ke konsep persediaannya. Jadi dia tidak, mencantumkan untuk returnya jumlahnya berapa, tidak secara detail seperti itu. Nah, akhirnya nanti ditakutkan terjadi selisih. Jika selisih itu dilakukan pada waktu akhir masa periode sehingga kita lakukan adjustment. Dan sebelum melakukan adjustment kita lakukan seperti stock opening fisik. Kalau tidak seperti itu maka akan terjadi, ketidakbalansan atau selisih, seperti itu ya. Nah, untuk perbandingan pencatatan jurnal perpetual dan periodik dari si supplier tadi, yang membedakan adalah pada persediaan perpetual. Pada persediaan perpetual, dia lebih memfokuskan lagi untuk beban pokok penjualannya dia, kemudian untuk perhitungan persediaan, seperti itu. Tapi untuk persediaan periodik, dia tidak mengakui namanya beban pokok penjualan dan juga persediaan, seperti itu ya. Sedangkan untuk penerimaan kas atas hutang dengan diskon, itu justru sama, karena apa? Karena dia, diskon penjualannya juga nantinya persediaan perpetual dan persediaan periodik ini bagi vendor itu sama. Nah, kalau yang membedakan berarti hanya penjualan barang secara kredit. Itu di persediaan perpetual dan persediaan periodik bagi vendor berbeda, karena fokusnya untuk perpetual itu lebih ke HPP dan juga persediaan, seperti itu. Nah, ini adalah jurnal closing entries. Jurnal closing entries ini adalah jurnal yang sudah kita adjustment-kan, kemudian kita balik. Jurnal adjustment tadi adalah seperti ini ya, teman-teman. Nah, tapi nanti kita harus balik karena apa? Kita harus hitung untuk benar-benar kita tahu profitnya di mana. Setelah kita masukkan ke closing entries, nantinya kita masuk ke laporan laba rugi dan nanti terakhir ada di neraca penyesuaian, seperti itu. Kita lihat untuk penjualan dan retur pembeliannya, di debit kan seharusnya di kredit ya, karena kan itu sales revenue, itu ada di posisi kredit. Tapi kan posisinya untuk closing entries, untuk laporan, eee, komersil akhir jadinya dibalik. Terhadap ikhtisar laba rugi itu ada di posisi kredit. Sedangkan untuk retur penjualan, pembelian, beban-beban, itu kan biasanya kita melihat di laporan laba rugi itu ada di posisi debit, sekarang dibalik di posisi kredit. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, semoga nanti
jika ada kekurangannya bisa untuk, please kindly advice ya, dan nantinya bisa untuk dikembangkan ke perhitungan untuk persediaan ataupun ke fraud seperti itu. Terima kasih, saya rasa cukup sekian, semoga nantinya bisa lebih maksimal dan rekan-rekan bisa lebih banyak untuk memberi studi kasus dari BNK ataupun retail sejenis. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.